Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang scripting dasar pada Unity. Yang perlu kita ketahui, Unity sendiri menggunakan bahasa pemrograman C# untuk pengkodingan. Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu scriptnya. Caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa mengklik kanan di bagian aset, create, kemudian pilih C#, kemudian kita rename. Nama file akan menjadi nama kelasnya juga. Misalnya kita pilih di sini namanya adalah test. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita bisa langsung menambahkan script pada sebuah objek. Misalnya kita membuat sebuah objek di sini. Kita buat sebuah objek kubus misalnya. Kemudian pada bagian kubus, kita tambahkan komponen. Kemudian di sini kalian bisa ketik langsung nama dari script yang ingin kalian buat. Misalnya kita ingin membuat script yang berjudul main player. Kemudian kalian bisa pilih new script. Kemudian pilih create and add. Kemudian kita bisa lihat di bagian aset. Di sini terdapat sebuah script yang bernama main asset dan sudah menjadi komponen di objek kubus di sini. Kemudian kita bisa membuka scriptnya dengan cara klik dua kali di sini. Secara default, script pada Unity akan terbuka menggunakan Visual Studio. Baik, kita sudah membuat sebuah script pada Unity. Di sini kita akan membahas struktur-struktur dasar dari script yang ada pada Unity. Pertama di sini, kita melihat di bagian atas, terdapat script using yang sudah terbentuk secara default ketika pertama kali kita membuat script pada Unity. Using di sini digunakan untuk mengimport data atau API dari pihak luar. Karena kita menggunakan untuk Unity, maka di sini kita melihat terdapat using system collection. Artinya, kita mengimport API system collection yang ada pada Unity. Begitu juga dengan using system collection generic dan using Unity engine. Tanpa mengimport API dari Unity, kita tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada Unity. Di sini kita bisa mengimport data sesuai kebutuhan. Contoh, jika kita ingin berpindah-pindah scenes pada Unity, kita bisa mengimport API yang ada pada Unity. Contohnya adalah Unity Engine Scenes Management. Artinya kita mengimport API yang ada pada Unity supaya nantinya kita bisa melakukan perpindahan-perpindahan scenes pada game yang kita buat. Untuk melihat API yang ada pada Unity, kita bisa membuka di Unity Documentation di website resmi Unity. Di sini kita melihat ada beberapa API yang terdapat pada Unity. Sisa pada Unity adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek atau yang biasa kita sebut dengan OOP. Di sini kita melihat ada sebuah kelas
dengan hak akses publik yang namanya sama dengan nama file yang kita buat tadi, yaitu main player. Dan memang sebaiknya nama kelas dan nama file memang harus sama. Selanjutnya, kita melihat ada main method di sini, yaitu start dan update. Kedua metode ini memiliki fungsi yang berbeda dan dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang void start terlebih dahulu. Void start akan melakukan eksekusi terhadap script hanya satu kali, dan di awal ketika pertama kali kita menjalankan gamenya. Contohnya, pertama kita membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Kita membuat hak aksesnya public, kemudian tipe datanya adalah string, dan nama variabelnya adalah my name. Kemudian di dalam void start, kita perintahkan melakukan debug pada log yang ada pada Unity dengan perintah tulisan halo, perkenalkan nama saya. Kita tambahkan dengan variabel yang telah kita buat. Kemudian kita bisa simpan terlebih dahulu, bisa tekan tombol Ctrl S. Kemudian kita buka Unity kita. Di sini kita melihat terjadi proses compiling. Sudah selesai. Kemudian untuk melihat hasilnya bisa kita play. Dan yang perlu kita ketahui bahwa script ini terdapat pada kubus. Scriptnya menjadi komponen pada kubus. Dan di sini kita bisa melihat terdapat field untuk menginputkan nama. Kemudian kita tuliskan dengan nama yang ingin kita tampilkan. Kemudian untuk melihat hasilnya bisa kita play. Di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa di bagian log atau di bagian konsol script berhasil dieksekusi. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika pertama kali kita menjalankan programnya atau menjalankan gamenya, script langsung dieksekusi. Itu adalah contoh penerapan daripada start. Selanjutnya kita akan membahas tentang update. Update akan mengeksekusi program per frame, artinya akan terus mengeksekusi listing program selama program dijalankan. Update digunakan untuk mengeksekusi perintah yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi pada saat kita memainkan game. Pada umumnya, update terbagi menjadi 3. Yang pertama ada update. Kemudian ada fixed update. Dan yang terakhir ada late update. Ketiga update ini memiliki perbedaan masing-masing. Pertama kita akan membahas tentang update. Update dipanggil di setiap frame, biasanya akan menggunakan time.delta time untuk memperhitungkan waktu. Update umumnya digunakan untuk perpindahan objek non-fisik, simple timer, dan menerima inputan. Contohnya jika kita mengeksekusi script sebagai berikut, kita bisa melihat bahwa update dieksekusi dengan waktu yang tidak beraturan, bergantung pada frekuensi gambar yang dimuat pada frame.
Kemudian kita masuk kepada fixed update. Fixed update tidak bergantung pada frekuensi gambar. Interval waktu untuk memanggil fixed update adalah konstan dan tidak berubah-ubah. Fixed update dapat dipanggil beberapa kali per frame jika frekuensi gambar rendah, atau mungkin tidak dipanggil per frame jika frekuensi gambar akan tinggi. Misalnya kita mengeksekusi skripnya sebagai berikut, kita melihat bahwa fixed update dipanggil dengan waktu yang konstan. Di sini kita bisa melihat bahwa waktunya adalah 0,02 dan begitu selanjutnya. Dan yang ketiga, di sini ada late update. Late update dipanggil setelah semua fungsi update dipanggil. Late update memastikan seluruh kalkulasi terkait update pada frame selesai dilakukan. Late update cocok untuk kamera follow atau kamera yang mengikuti kemanapun pemain berpindah. Kamera akan melacak objek setelah pembaruan gerakan dan rotasinya selesai. Misalnya pada late update, kita mengeksekusi skrip sebagai berikut. Kita bisa melihat hasilnya bahwa late update itu dipanggil setelah update dan fixed update selesai dilakukan. Kita melihat fixed update dieksekusi pada waktu 0,02 detik, kemudian update dipanggil dengan waktu 0,2117, dan begitu juga dengan late update dieksekusi di bagian terakhir yaitu 0,2117 juga. Dan selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa late update dieksekusi di bagian yang terakhir setelah update-update yang lain dilaksanakan. Itulah mengapa late update sangat cocok digunakan untuk kamera follow atau kamera yang mengikuti pergerakan dari pemain. Karena jika menggunakan late update, kamera akan benar-benar memastikan terlebih dahulu seluruh objeknya telah berpindah dengan sempurna, baru kamera melakukan rendering. Itu saja tentang scripting dasar pada Unity Engine. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.